teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza melalui channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku berbagi sama teman-teman tentang gimana sih orang-orang di Meksiko tuh ngelinting rokok gitu ya. Nah kebetulan saat ini kita lagi ada di area turis ya, atau area wisata ya. Tepatnya itu di Salto de Pantla, Tuklan ya. Ini areanya sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan kebetulan hari ini yang saya bahas adalah tentang oleh-oleh yang ada di sini ya. Nah hari ini kita bawain oleh-oleh untuk yang di rumah tetangga kita itu ada rokok ya. Dan kebetulan saya tertariknya itu cara mereka itu ngelinting gitu loh teman-teman ya. Ngelintingnya itu aku nggak ngerti ya, ini rokoknya kok gede-gede banget gitu ya. Jadi rokok kayak gue lihat sih kayak rokok-rokok zaman-zaman kapan gitu ya, gue lihat di telenovelanya Meksiko ya. Dan ternyata teman-teman tuh masih ada loh zaman sampai sekarang itu. Dan kebetulan hari ini gue lihat sendiri nih. Nah tuh teman-teman tuh, dan gue lihat cara beliau itu ngelintingnya. Dan dari awal sampai dari daunnya itu, terus ini dibilangnya itu adalah alatnya itu untuk ngebikinnya ngelintingnya itu. Nah ini dari daunnya, terus mereka dia proses gimana sampai ceritanya dia tuh dia bilang ya, sampai dia jadi ngelinting jadi rokok gitu. Dan rokoknya tuh gede-gede bu, gue baru lihat ya, ternyata tuh kayak gini loh prosesnya. Dan nah ini yang udah rapinya ya, udah jadi. Terus nah ini dari daunnya ya, terus dia ngelinting terus sampai dia jadi. Dan dia bilang enggak semua daun tuh bisa dipakai untuk rokok ini. Jadi ada daun-daun tertentu yang bisa dilihat ya. Jadi enggak semua daunnya bisa dipakai untuk ngelinting. Terus dia bilang harganya juga nggak begitu mahal loh teman-temannya. Sungguh saya bilang sih murah juga. Itu 2 pieces itu harga cuma 120 peso. Kalau 3 pieces itu yang udah pakai box itu ya, itu harganya 150 peso. Jadi nggak mahal, murah banget. Itu kan juga di bagian luarnya juga dia cover nice juga ya, bagus. Jadi gue nggak tahu ya, bagi pecandu rokok mungkin like ya, gue nggak ngerti. Jadi karena gue nggak pernah ngerokok, jadi kalau saya lihat sih dari bentuknya sih nice ya, tapi nggak tahu deh rasanya gimana. Yang ahlinya ngerokok lah yang bisa komen kali ya. Dan ini kita lihat ya dari brandnya, terus dia bikin tuh, terus Tabaqueria ya. Terus itu dia bikin brandnya sama dia. Terus ini adalah rokoknya. Nah ini harganya 200 peso, nggak mahal juga. Yang banyak itu yang 5 ya, satu box itu. Nah kita dapat rezeki teman-teman ya, dikasih tahu bagaimana caranya dia ngelinting ya. Saya nggak tahu ya, baru pertama ini ngelihat sih caranya ngelinting rokok yang pure, benar-benar dari aslinya itu loh teman-teman ya. Dan dia bilang dia sih bikin sendiri, itu produk sendiri, tapi yang untuk boxnya dia order lagi untuk boxnya itu. Jadi yang kalau ngelinting dia ngelinting sendiri. Jadi terus juga dia cerita kalau di sini itu ada juga turis-turis itu yang langsung malah menikmati di situ gitu loh. Ya yang kalau memang udah terbiasa ngerokok dia menikmati banget. Dia bilang rasanya nice, bagus, enak. Ya bagi komentarnya bagus-bagus lah ya. Terus bagi yang nggak biasa ngerokok, terus mereka juga pada coba katanya gitu, itu juga berkomentar itu juga enak gitu loh. Nah gue nggak berani karena gue nggak mau ngerokok. Jadi ya wes, kita beli aja, kita jadikan untuk oleh-oleh untuk pulang ke rumah. Dan
Nah, sekarang kita ke area yang bagian oleh-oleh yang untuk em, pakaian, celana, topi dan aksesoris-aksesoris serta yang lazim yang ada di mana-mana ya pasti adalah untuk kulkas ya, makan untuk kulkas ya. Nah, ini bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi di sini itu lengkap ya, dan gue tertariknya itu sama seperti biasa ya untuk magnet kulkas ya. Kita lihat ada berapa, dan inilah ya aksesoris-aksesoris di sini seperti biasa ya untuk tangan, terus celana short, celana pendek ya, karena kan memang di sini airnya airan ya, air terjun gitu ya, jadi memang celana-celana pendek itu. Terus aksesoris-aksesoris ya kayak anting-anting yang ciri khas tipikal yang ada di area sini. Dan harga-harganya teman-teman juga bersahabat sekali ya, nggak begitu mehong saya bilang ya. Bahkan bisa dibilang ya kalau untuk area tempat wisata saya bilang cukup murah meriah sih, nggak begitu mahal ya. Jadi cuma ya kasihannya itu yang beli itu loh, sejak ya ampun saya harus bilang apa lagi ya, sama covid ini benar-benar deh membunuh banget aktivitas pencaharian ya kita semua ya, yang dagang apa semua lah gitu ya. Ini juga kayak gini ya ampun deh, jadi sepi, yang beli itu sepi, udah pengunjung areanya itu nggak rame, terus turisnya nggak rame, terus yang beli juga nggak banyak ya. Sejak covid itu semua di mana-mana pada menangis ya. Apa sih namanya, hidup ya gitulah ya. Jadi saya nggak mau ngebahas covid lah, sebel kalau ngebahas itu mah. Nah ini teman-teman, terus yang dijual seperti ini. Terus juga ada baju-baju ciri khas yang ada di Meksiko ini ya. Nah gini-gini loh, ini juga ada di sini loh. Jadi kayak apa ya, dijadikan kayak tipikal yang ada di Meksiko yang bisa dipakai ya. Nah kita sempat lihat dan beli beberapa ya, untuk dipakai. Dan tempatnya juga nggak begitu gede ya teman-teman ya. Tempat yang untuk sediakan untuk oleh-olehnya juga nggak begitu besar, cukup main kecil saya bilang sih ya. Tapi dia tuh ada per kelompok-kelompok gitu. Jadi ini bagian dalamnya aja, ini pas di bagian bawah dekat air terjunnya, dan di bagian atas itu juga ada lumayan besar ya, kenapa kita parkir mobil gitu ya. Itu lumayan gede ya, saya nggak sempat ngambil videonya karena kita udah kecapean banget, turun tangganya lumayan teman-teman ya, bikin mabok gitulah ya. Nah ini saya cuma ambil video yang bagian souvenir bagian bawahnya aja, yang pas kita selesai di air mancur ya. Dan ini nggak begitu besar ya, dan harganya juga saya bilang cukup bersahabat ya, nggak mahal lah ya untuk area-area turis seperti ini. Dan ini dia juga punya baju-baju tipikalnya Meksiko gitu, cuma yang ciri khas tiap daerah tuh kan di sini juga beda ya, sama juga kayak di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa daerah yang memang tipikalnya tuh beda-beda gitu loh teman-teman, jadi nggak sama. Oke teman-teman ya, hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang souvenir dan cara ngelinting rokok ya, dan souvenir-souvenir yang ada di area sini ya, tepatnya di Salto de Epipantla, Tuxtlan, Mexico. Dan terima kasih banyak telah menonton teman-teman ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Molly Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sama teman-teman lain. Terima kasih banyak. Salam
Si te gusta mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adiós, saludos. Te quiero, ¿verdad? Sí. Mucho bonito. Salto de Efipatla, Tuxpan, México. Saludos para todos. Mucho bonito.